Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita mengenai akidah akhlak pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Al-Fatihah. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kakak absen ya pada pagi hari ini. Topan, Saya Kak. Dika, Saya Kak. Sally, Saya Kak. Manda, Saya Kak. Destri, Saya Kak. Aisyah. Saya Kak. Nah, hadir semua ya pada pagi hari ini ya. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak. Kita membahas tentang akhlaknya saja ya. Akidahnya ini tidak kita bahas. Untuk membahas akhlak ini ada yang namanya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tetapi kita akan membahas tentang akhlak tercelanya saja. Akhlak tercela itu apa saja sih? Banyak akhlak tercela itu. Tetapi kita harus mengetahui dulu akhlak ini apa. Akhlak ini berasal dari kata khuluq, yang artinya itu adab atau akhlak atau budi pekerti. Menurut Ibnu Miskawai mengatakan bahwa akhlak itu adalah suatu keadaan jiwa atau perbuatan seseorang itu tanpa dipikir panjang lagi. Jadi misalnya Dika ini untuk misalnya ketemu orang yang lebih tua, si Dika ini, tanpa berpikir panjang lagi tuh harus mau apa ini, mau salaman atau beri salam, tidak. Tetapi secara spontan menurut Ibnu Miskawai itu akhlak itu secara spontan dilakukan oleh seseorang. Dan menurut Ibnu Miskawai akhlak itu bisa diubah. Akhlak seseorang itu bisa diubah dengan cara apa? Dengan cara latihan. Kemudian akhlaknya akhlak yang harus kita contohnya akhlak siapa? Ayo, ada yang tahu? Akhlak yang harus kita contohnya akhlak siapa? Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan, Innamal bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah itu untuk membangun akhlak mulia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk membangun perekonomian, itu lain, itu hal lain. Tetapi tujuan pertama Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlakul karimah, membangun akhlak yang baik. Dan Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya suri teladan yang baik bagimu ialah Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak Nabi Muhammad tadi berasal dari Al-Quran. Nah, ini yang akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji itu berasal dari Al-Quran ialah akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada akhlak tercela. Akhlak tercela. Akhlak tercela ini apa saja sih? Apa nih akhlak tercela? Akhlak tadi kan adab atau akhlak atau
perilaku seseorang. Kalau tercela nih ialah yang dilarang agama atau dilarang Al-Quran dan hadis, yang dilarang Allah dan dilarang Nabi Muhammad SAW. Apa saja contoh akhlak tercela itu? Banyak contohnya. Yang pertama kita contohkan nifak. Sodako. Hah? Sodako. Nifak. Oh. Sodako beda, itu infak dan sodako itu beda. Nifak. Nah, nifaknya apa sih? Nifak ini berasal dari kata an-nifaqo. 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 Yang artinya adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin. Maksudnya ketidaksamaan lahir dan batin itu tidak sama antara batin seseorang dengan lahir ya yang bisa dilihat seseorang, itu beda. Nafako yunafiku, yang artinya nifakon diambil dari kata nafiko. Nah, salah satu lubang tikus, jika dicari melalui satu lubang maka tikus itu akan lari keluar lubang lain. Nah, ini contoh akhlak yang tidak bagus itu. Lubang tikus, katanya tadi kan lubang tikus. Lubang tikus tuh misalnya nih, ini lubang tikus, ini lubang. Nah, kalau dicari di sini, dia akan keluar dari sini. Itu bahayanya, jeleknya perilaku nifak ini. Setelah istilah syara, nifak berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Nah, padahal dia itu kafir, kufur, tetapi menampakkan keimanan. Menampakkan keimanan seperti apa? Menurut Muhammad Musanas mengatakan, sejumlah ulama berpendapat an-nifaq berasal dari kata an-nafaq, yakni sebuah jalanan di dalam bumi menuju tempat lain. Sedangkan nafaqo dan nafiko berarti lubang biawak dan tikus. Jika didatangi dari mulut lubang, ia akan menyerang dengan kepalanya. Nah, ini bahayanya nifaq. Menampakkan menampakkan keimanan, tetapi padahal dia kufur. Contoh, dia dalam suatu lingkungan umat yang beriman, umat Islam misalnya. Dia mengaku dirinya beriman, tetapi padahal dia kufur, mengatakan mengatakan umat yang beriman itu, padahal dia sendiri kufur. Ini yang bahaya, karena dia ibaratkan tuh bersembunyi. Nah, nifak ini tidak jauh dengan kata munafik, kata benda dari bahasa Arab munafiko, yang merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama namun sebenarnya tidak mengakui dalam hatinya. Munafik. Nah, pernah dengar kata munafik? Pernah kan? Pasti. Dalam surat At-Taubah, innal munafikina humul mufsidun, humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang fasik. Ini dibagi dua nih nifak. Nifak ini dibagi dua. Ada yang nifak i'tiqadi dan amali. I'tiqadi ini adalah nifak yang keluar dari ajaran agama. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, nifak yang yang dibagi menjadi dua ini, yang golongan i'tiqadi, dia akan keluar dari ajaran Islam, dia akan keluar dari agama Islam. Contoh perilaku i'tiqadi itu apa? Menjelek-jelekkan Rasulullah, kemudian menjelek-jelekkan Allah, menjelek-jelekkan Nabi. Yang perilaku i'tiqadi ini ialah orang yang menjelek-jelekkan keyakinan umat Islam itu sendiri. Ini termasuk nifak besar, karena dia akan keluar dari ajaran Islam. Kemudian amali. Kalau yang amali ini beda dengan i'tiqadi ini. Karena kalau i'tiqadi ini tadi
keluar dari ajaran Islam, sedangkan amali ini tidak, perbuatan. Dia masih ada iman, cuman dia melakukan perbuatan munafik. Dalam hadis itu dijelaskan ciri-ciri orang munafik itu adalah apabila ia berkata maka dia dusta, apabila ia berjanji maka dia ingkar, dan apabila dia diberi amanah maka dia khianat, dan terakhir apabila ia berdebat maka dia tidak mau mengalah. Nah, itu ciri-ciri orang munafik, ada 4. Ini ada 4 ciri-ciri orang munafik, tetapi tidak keluar dari agama Islam. Jadi bedanya tadi nifak ini kan dibagi 2 nih. Ada yang keluar dari agama Islam, ada yang tidak, karena dia masih terdapat iman tetapi perilakunya ini yang membuat dia ini menjadi melakukan dosa besar. Kemudian ada lagi selain nifak, ada lagi yang kedua, yaitu keras hati atau ghadab. Menurut etimologi, keras hati ini adalah ghadab ini adalah marah. Marah adalah lawan kata dari ridho. Nah, ini bertolak belakang dari ridho. Marah ini ada dibagi 2 lagi. Nah, dibagi 2 lagi. Marah tercela dan marah terpuji. Kenapa dikatakan tercela? Dia marah, dikatakan tercela apabila ia mudah marah karena hal sepele. Misal si Dika nih dikatain apa gitu, kemudian marah padahal masalah sepele. Nah, itu yang dikatakan ghadab. Tapi ada yang marah terpuji. Nah, misal si Topan ini mencuri, Dika marah kepada si Topan karena memperingati. Nah, itu yang dikatakan marah terpuji. Imam Al-Ghazali membagi amarah itu ada 3. Menurut Al-Ghazali, kekuatan marah terdapat pada jantung, dan yang dimaksud dengan marah yaitu ketika darah yang berada di sekitar jantung mendidih. Darah di sekitar jantung mendidih. Pernah marah nggak? Pasti pernah kan? Dan tersebar ke seluruh pembuluh darah, lalu naik ke atas tubuh sebagaimana api dan air yang mendidih saat dimasak di tubuh. Nah, marah ini tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak memiliki daya amarah. Ini yang tidak boleh. Kalau kita tidak memiliki daya amarah, itu dapat menurunkan harga diri. Misal ada perbuatan berjudi itu, misal di mana gitu kan, atau zina, tetapi kita tidak marah. Ini yang akan menurunkan harga diri seseorang. Kemudian ada yang daya berlebihan. Daya berlebihan ini yang negatif. Karena apa? Dapat mematikan hati. Karena masalah sepele bisa membuat seseorang itu marah. Nah, itu akan membuat hati seseorang itu akan mati dan tidak dapat menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Jadi kalau adik-adik ini marah, jangan berlebihan karena dapat mematikan hati. Kalau hati sudah mati, nasihat dari guru, orang tua, orang yang lebih tua dari kita itu tidak akan masuk karena hati kita telah mati, telah tertutup. Jadi selalu harus menahan amarah, berusaha menahan amarah. Karena perilaku marah yang berlebihan itu adalah perbuatan setan. Nah, jadi kalau itu marahnya berlebihan, itu adalah perbuatan setan. Jadi hati-hati kalau marah. Boleh marah, asalkan marah itu dalam jalurnya. Jangan sekedar marah entah sedikit-sedikit marah, jangan. Karena itu akan membuat hati kita mati. Kemudian al-ghibah. Nah, ini al-ghibah. Pernah dengar kata ghibah? Ghibah. Ghibah ini artinya tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan.
sesuatu yang tertutup dari pandangan. Kalau dalam KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah ini adalah menggunjing, menyebutkan kata-kata keji atau meniru sesuatu atau perbuatan orang lain di belakang dirinya dengan tidak berhadapan langsung dengan maksud untuk menghinanya. Ghibah ini dapat mencakup fisik, mengemukakan fisik, mengunjing fisik, atau disebut juga bully. Misalnya topan, topan ini jelek, topan ini kurus, topan ini. Nah, itu disebut ghibah. Dalil yang melarang perbuatan ghibah ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni maitan fa'akaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Tidaklah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang setelah mati, maka tentulah kamu penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, tentunya ghibah ini kalau menggunjing seseorang itu dikatakan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, memakan bangkai. Jadi kalian galak tak misalnya gunjing uang, tapi dalam Al-Quran dikatakan makan daging saudara sendiri. Tahu tak makan daging saudara sendiri? Bangkai, uang mayat saudara kita makan. Kemudian fitnah atau hoax. Fitnah atau fitnatun atau perkataan yang bermaksud menjelekkan orang. Fitnah ini dikategorikan atas 3 perkara, yaitu 1. Ada 3 perkara: kedustaan. 2. Kedengkian. Dan terakhir kemunafikan. Fitnah tidak sekedar menyebarkan berita buruk, tetapi juga mengadu domba dan memutarbalikkan fakta. Nah, fitnah ini dapat menyebabkan adu domba. Banyak di sosial media tuh berita-berita hoax. Nah, itu dapat memecah belahkan persatuan. Nah, jadi fitnah ini sangat bahaya. Pernah dengar kata-kata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Nah, memang benar, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, lebih bahaya dari pembunuhan. Kemudian nilai negatif yang terdapat dalam fitnah ini banyak sekali nilai-nilai negatifnya. Yang pertama yaitu menimbulkan kesengsaraan, baik bagi pemfitnah maupun bagi yang difitnah. Kalau bagi yang si pemfitnah yang memfitnah seseorang, itu akan mendapatkan siksa di api neraka. Kalau yang difitnah, ya tentunya sakit hati. Kemudian selain sakit hati, dapat cemooh dari tetangga-tetangganya. Kemudian ada menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba atau memfitnah. Bagaimana cara menghindari sikap fitnah? Selalu waspada. Ingat kepada Allah bahwa fitnah itu tidak boleh. Mengamalkan ajaran agama. Intinya adalah selalu dekat kepada Allah. Hikmah menghindari sikap fitnah ini banyak sekali. Ada yang pertama yaitu kita dapat merasakan kedamaian dan ketentraman. Tanpa adanya fitnah di muka bumi ini, kita akan hidup damai. Kemudian persaudaraan. Tidak saling memfitnah, persaudaraan kita akan
ketat bagaikan bangunan. Dalam hadis itu al mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu bagaikan bangunan, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling membutuhkan. Kemudian akan tercipta persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah riba, namimah atau adu domba, menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan perbuatan jahat. Ayat yang melarang tentang namimah ini, wailul likulli humazatil lumaza, alumaza, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi mencela. Orang-orang yang mengadu domba pasti hidupnya tidak akan tenang, baik itu di dunia maupun di akhirat, karena sifatnya itu adalah sifat kebencian terhadap seseorang. Mengadu domba terhadap seseorang yang membuat seseorang yang melakukan namimah ini, adu domba ini, tentu tidak merasakan kedamaian. Jadi kalau bisa kita sebagai umat Islam jangan melakukan ini, karena ini dilarang oleh agama. Mungkin di sini saja materi kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya materi kita pada hari ini. Intinya adalah kita dilarang untuk melakukan yang namanya akhlak tercela ini, karena akhlak tercela ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak tercela ini bukan contoh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Akhlaknya itu berasal dari Al-Quran. Oke, baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kepada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.